Sekarang kan trennya behel, behel, behel. Ya. Semuanya pakai behel. Sebenarnya itu bagus untuk merapikan giginya, tapi nggak membantu memperbaiki susunan Ya. rahangnya. Halo, selamat sore Dokter Halo, Beni. halo, selamat sore Dokter Mesti. Sebelumnya Ya, saya perkenalkan Dokter Gigi Beni dulu. Beliau adalah lulusan dari FKG Universitas Indonesia ya, Fakultas Kedokteran ya, Gigi Universitas Indonesia, yang kemudian melanjutkan pengambil spesialis ortodonti dan doktoralnya di University College London ya dok ya, di betul sekali. Eastman Dental Institute and Hospital, University College London. Jadi pertanyaannya sudah banyak sekali dok, jadi kita langsung Baik, mulai saja ya dok ya. baik. Silakan, Oke. monggo, 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 silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama, Dok, apa saja sih kebiasaan buruk anak yang bisa berdampak ke pembentukan atau pertumbuhan mulut, rahang, dan gigi? Adanya kebiasaan-kebiasaan buruk itu seringkali terjadi di dalam usia anak-anak yang Ya, kadang-kadang seringkali kita melihat juga ke bawah sampai ke usia dewasa juga, ya. oke. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk ini meliputi dari misalnya yang paling sering kebiasaan mengisap ibu jari, Ya, paling sering, ya. Dan itu biasanya efeknya ke bawah panjang, ya. ya. Kemudian bukan hanya menghisap ibu jari, tapi kadang-kadang juga bisa jari yang lain. Semua tangan So we kadang, call Dok. it Ya. thumb sucking sama digit sucking, Oh, oke? oke. Okay? Ada juga kadang-kadang digit biting, jadi bukan sucking tapi just biting. Ya, Jadi oke. efeknya lebih terlokalisir. Ya. Oke. Kemudian ada juga kebiasaan bernafas melalui mulut. Ya. Nah ini Oke. nanti ada hubungannya dengan kondisi sistemik yang lain. Kemudian juga ada apa namanya kebiasaan menjulurkan lidah, tongue thrusting. Oh, oke. Ya, itu juga Oke. nanti ada aspek gambaran maloklusinya juga. Ada juga kebiasaan lip biting itu juga sering juga. Oke. Kadang-kadang itu dianggap nggak terlalu dianggap penting, tapi manifestasinya kepada gigi-gigi lumayan Oke. nantinya biasanya akan terlihat jelas gitu. Ya itu salah satu dari beberapa dari kira-kira kebiasaan buruk yang sering kali kita Oke. temui ada Oke. manifestasinya di dalam rongga Oke. mulut. Ya. Baik. Biasanya kan itu semua seringkali dimulai dari waktu bayi ya, Dok ya. Dan Betul, ya betul, seringkali memang kan ada satu fase bayi itu kan namanya fase oral ya dok. Jadi kadang waktu betul. bayinya masih 4 bulan nggak apa-apa masukin tangan ke dalam Ya, mulut. Nah, exactly, ya betul. jadi apa sih tips dokter Benny bagaimana kita mengetahui bahwa suatu kebiasaan itu adalah normal atau kebiasaan buruk? Baik. Tadi dokter Messi benar sekali ya bilang ada namanya fase oral ya kadang itu juga bagian dari stimulasi ya Ya, misalnya saya pun sekarang misalnya mau gigit bibir saya begini ya nggak apa-apa. ya, Ada 3 prinsip yang mesti diingat yang oke, namanya triad kebiasaan buruk, yaitu oke, frekuensi, durasi, dan intensitas. Ya, oke, nah selama 3 faktor ini tidak terpenuhi, maka biasanya kebiasaan buruk itu tidak akan menyebabkan ada manifestasi secara oke, oral maupun dalam pertumbuhan tulang rahang. oke, Misalnya sekali-sekali dia ngisep ibu jari, that's okay. oke, Tapi pada saat menghisap ibu jari menjadi sebuah manifestasi ada gangguan yang lain. Misalnya kebanyakan kenapa sih ada anak juga kadang sampai udah gede masih menghisap ibu jari? Biasanya karena ada lack of confidence bisa juga ya. ya, Ya jadi itu bentuk dari manifestasi yang lain ya. Nah kalau itu kita nggak anxious ya, tahu ya, ya anxious ya anxiety dan sebagainya. Ini menghisap ibu jari, menghisap bibir juga yang begini nih, ya, ya, itu juga sering kali karena hmm, anxiety. Nah kalau kita tidak menjawab etiologi itu, dan itu akhirnya menjadi sesuatu yang akhirnya memenuhi 3 triad itu, ya oke, kejadian. Misalnya giginya jadi merongos dan sebagainya. Jadi oke. intinya di 3 itu. Selama tidak ada faktor 3 itu, saya masih menganggap itu wajar saja. Gitu. Tapi perlu dikasih tahu tetap. Gitu. Oke. Jadi berapa Ya. tuh dok frekuensi, durasi, intensitas yang abnormal untuk kebiasaan-kebiasaan itu? Nggak ada faktor pastinya. Cuman kalau Oke. misalnya kita ngelihat, like when someone suck the thumb, menghisap ibu jari, dalam 1 hari berjam-jam totalnya Oke. ya, terus dengan intensitas yang begitu deep, ya, Ya. begitu intens, ya, frekuensinya juga sering, durasinya sekali menghisap ibu jari lama. Nah, itulah Sepanjang tidur dari gitu ya. ya dari kadang-kadang nggak hanya tidur, diam-diam gitu. Saya punya pasien yang kadang-kadang datang, saya lagi bicara sama ibunya, dia malah dia diem gini.
di kursi gigi. Oke, oke. Ketangkep basah Oke. jadinya. Nah, jadi itu artinya sering banget. Nah, Oke. kalau itu terjadi, kita ngeliatin, itu pasti ada manifestasi. Gitu. Oke, oke. Baik. Sebenarnya kenapa sih dok itu bisa terjadi? Saya tuh pernah coba-coba cari baca apakah Ya. karena fase oralnya waktu dulu nggak terpenuhi atau kasih sayang dan secure anaknya nggak terbentuk atau bagaimana? Dok? Nggak juga sih, banyak faktor yang lain sih sebenarnya. Cuma nggak Oke, ada yang spesifik kalau etiologinya mengenai itu. Jadi saya oke, kira ya ketika kita dari fungsi dari dokter gigi, ya makanya kita juga kadang-kadang bekerja dalam sebuah tim ya. Kadang-kadang oke, juga kita juga ada kerjasama dengan kayak dokter Mesti, spesialis anak ya, juga ya. Kalau oke. kita melihat ada sesuatu di luar wilayah kita, tapi itu sering terjadi. Jadi nggak ada faktor etiologi spesifiknya sih. Saya nggak Nggak melihat ada itu. ya. Gitu. Oke, Ya, baik dok. ya, Nah, jika memang kebiasaan buruk itu berlanjut sampai remaja, ya. apa sih memang Ya. dampaknya yang akan terjadi? Ya, baik. Kalau tadi saya bilang makanya terpenuhi faktor tiga itu. Ya, Ya. Nah, dari tadi beberapa kebiasaan buruk yang tadi saya sebutkan, ya, itu akan memiliki manifestasi dalam rongga mulut dan tulang rahang yang berbeda-beda. Nah, oke, kalau misalnya sampai remaja, berarti kan ya, kita akan lebih sulit. Jadi ada sebuah kebiasaan yang sudah terbawa beberapa tahun, terus ya, tiba-tiba kita mau intervensi bilang, udah loh, nggak boleh lagi. Itu ya, pasti akan susah. lebih susah ya. Jadi Ya, memang kita mengharapkan di sini kalau kita bisa dari bayinya masih anaknya masih kecil, ya kalau saya di klinik saya sendiri biasanya kita bekerja sama dalam sebuah tim multidisiplin yaitu dengan spesialis kedokteran gigi anak dan juga ya, spesialis orto di dalam oke, menangani kasus-kasus demikian. oke, Ya. Jadi kita bisa memantau dari anak-anak dan kita udah bisa briefing ibunya dan sebagai ibu nih anaknya suka ngisep ibu jari nih mulai kelihatan nih atau masih gigi susu kan kita udah ya, omongin ini hati-hati nih sebelum oke, gigi tetap keluar udah mesti coba dirubah nih kebiasaannya gitu. Ya. oke, oke. Nah, jadi sejak usia berapa kebiasaan-kebiasaan itu harusnya sudah hilang, Dok? Kalau buat saya patokannya kalau dari spesialis orto, kita melihatnya begitu anak masuk umur 6, 7, 8, yaitu pada saat Oke, mulai terjadi usia transisi dari gigi geligi dari mulai gigi susu semua, mulai ke gigi bercampur, jadi mulai ada gigi-gigi dewasa yang keluar, itu buat saya patokannya adalah kebiasaan-kebiasaan buruk sebaiknya sudah nggak ada, oke, gitu. oke, oke, baik, Karena kalau Dok. udah gigi tetap kan, gigi tetap tuh berarti kita udah mulai ngeliat gambar aja udah mulai jelas nih. Kadang-kadang kan Oh, pasien suka oke. ngomong, dok, anak saya gigi susu dulu bagus-bagus aja dok. Begitu giginya mulai keluar kok jadi mulai kecacakan. Nah itu. Jadi kalau udah gigi tetap tuh kita udah mesti bener-bener Oh, oke. mewaspadai gitu Jadi ya. lebih sulit ya, Dok, kalau memang sudah muncul gigi tetap gitu. Bukan lebih kesulit ya, karena kan kalau gigi tetap ya udah that's the final one. Oke, Makanya oke. kebersihan segala itu benar-benar mesti dijaga itu. Ya, Oke, baik dok. Nah, ya. ada banyak juga yang bertanya dok, bagaimana dengan Nah, anak-anak yang dari awal itu giginya tumbuhnya sudah tidak rapi, misalnya jarang-jarang atau miring-miring, apa yang harus ya. dilakukan? No problem. Menurut saya tiap orang terlahir dengan karakteristik yang berbeda-beda, dengan kondisi gigi-gigi yang berbeda-beda. Eh, Sampai saat ini kita nggak bisa menghindari sampai misalnya, dok saya nggak mau gigi anak saya berjejal sama sekali. Saya boleh katakan from the research, jadi kalau saya kebiasaan kalau dulu di Inggris, segala sesuatu kita ngomong itu harus ada evidence base-nya, Iya, hampir baik. nggak mungkin, ya, hampir nggak Oke, mungkin, ya. Kita berusaha ada beberapa yang kita bisa predicting, tapi kalau masih susu, selama nggak ada yang sifatnya patologis, saya hmm. kira didiamkan saja. Jadi kalau masih kecil tuh saya lebih concernnya kepada bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk kebersihan Kebiasaan. Oke, gigi, menghindari kebiasaan buruk dan iya, sebagainya. Ya, itu biasanya kalau pesan saya ke rekan-rekan di spesialis kedokteran gigi anak, saya selalu bilang itu yang penting buat saya. Ya, oke, nanti oke. begitu udah mulai ditransisi, nah itu baru mulai kita pikirkan yang lain. Oke, baik dok. Ya, Bagaimana dengan anak-anak yang dari awal rahangnya itu sudah dari genetik gitu, jadi kayak keturunan ya, tonggos seperti itu. Nah, itu apakah ya. ada treatment tertentu dari awal atau bagaimana? Ya, jadi kalau saya dari spesialis ortodontis sendiri, kalau kita Ya, biasanya kalau di American Association of Orthodontists and the British Orthodontic Society, biasanya kita merekomen bahwa anak-anak berusia sekitar antara 7 sampai 9 tahun sudah mulai dibawa ke spesialis orto ya oke, untuk dievaluasi. Jadi dievaluasi, belum serta-merta langsung dirawat. Ya, misalnya ada gigi anak umur 7 8 tahun datang, oh di depannya agak ini dok, berjejal dikit.
Kalau misalnya saya melihat rahangnya baik-baik saja, nggak ada kebiasaan buruk yang perlu diwaspadai, saya kira kita akan diamkan saja. Nah, Oke. cuman kalau misalnya memang pada usia-usia pertumbuhan perkembangan itu kita melihat mulai ada misalnya karena kebiasaan buruk atau memang karena genetik dan kita melihat misalnya giginya merongos banget gitu ya. Iya. Mm-mm. Nah, kalau di dalam perawatan orto ada namanya timing of treatment. Oke. Kadang-kadang kita lihat, waduh gigi belakangnya belum keluar full. Kita tunggu dulu deh, setahun, 2 tahun, kita lihat dulu. Oh, Nah, oke. nanti ada namanya perawatan interseptif. Jadi kita berusaha intercepting Oke. maloklusi yang sedang berkembang. Nah, itu nanti penggunaan alat-alat fungsional atau alat-alat Oh, tumbuh oke. kembang. Oke. Ya, bukan seperti mungkin Dokter Messi tahu sekarang kan trennya behel, behel, behel. Iya. Semuanya pakai behel. Sebenarnya itu bagus untuk merapikan giginya, Ya. tapi nggak membantu memperbaiki susunan Ya. rahangnya. Ya, jadi itu Oke. kan ada a separate stage of Beda treatment. lagi ya, Dok. Iya, Oke. betul sekali. Tapi berarti bisa dievaluasi lagi nanti setelah giginya tumbuh semua gitu, karena masih mungkin berubah lagi Belum. bentuknya. Oh, Sebelum enggak. sebelum semuanya tumbuh semua justru. Jadi Oh, nggak biasanya apa-apa ya. misalnya kalau Hmm. ya, jadi misalnya biasanya kalau kayak orang yang merongos gitu ya, itu Oke. biasanya nanti mulai umur 10 11 jadi gigi bercampurnya sudah fase akhir, nah itu biasanya Oh. saya masuk perawatan dengan alat fungsional untuk memperbaiki rahangnya dulu. Biasanya waktunya sekitar setahun, alatnya biasanya Oh. lepasan, nanti setelah selesai, evaluasi lagi, baru masuk ke alat tekat untuk merapikan. Nah, Oh, oke, kalau oke. misalnya rahangnya nyameh, ada kan ya? Kan ada Ya. ekstrimnya dua, ada merongos, ada nyameh ya. Nah, Ya. kalau yang nyameh, kadang-kadang kita pengen intervensi lebih dini. Ya. Nah, itu juga ada beda lagi Dokter Messi. Bisa Oh, rahang oke. atasnya yang blesak, bisa rahang bawahnya yang terlalu maju. Oh, Nanti itu oke. ada perawatannya, gitu. Oke, baik, Dok. Nah, karena concern saya, Dok, misalnya anak dari Mm-mm. bayi atau masih usia Mm-mm. dini gitu, ada rahangnya tidak, apa ya, mungkin genetik gitu, misalnya tonggos atau Ya. rahangnya ada masalah, Mm-mm. jadi Mm. akan mengganggu seperti proses makannya atau proses Ya. bicaranya. Itu ada nggak sih, Ya. Dok, hubungannya? Terus apakah bisa Sebenarnya kalau in general, saya melihat hampir jarang sekali. Kecuali biasanya kadang-kadang kalau kita ketemu dengan pasien-pasien yang sindromik, itu lain lagi penanganannya. Kita nggak bicara secara general. Ya. Oh, Tapi oke. on most cases, biasanya misalnya kayak bayi lahir, rahang bawahnya agak mundur dikit, di belakang Ya, sedikit, rahang atas agak lebih maju, maju. itu Ya. wajar. Itu wajar. Oh, Ya, oke, oke. selama selama kalau makanya saya bilang kalau proses fungsional semua aman, saya kira nggak perlu semua selalu panik Oke, gitu. Terus oke. terang saya kayak misalnya bilang ada orang tua giginya masih gigi susu semua, tapi aduh dok giginya berjejal dikit, nggak apa-apa. Ya kadang-kadang kita perlu Ya. assuring. Kadang-kadang terlalu dini mau sampai saya bilang, kenapa sih emang anaknya umur 5 tahun mau jadi K-pop ya? Saya bilang begitu. Nggak perlu, Iya, nggak iya, apa-apa. iya. Gitu. Oke. Kalau terlalu dini saya kadang-kadang juga kasihan sama anaknya juga. Iya, I mean, karena tidak nyaman ya, Dok ya. Sakit juga. exactly, Oke. betul sekali, benar sekali. Ya, maksud saya itu. Ya. Oke, baik, Dok, jelas. Kemudian ada pertanyaan juga, Dok. Apakah mengemut Hmm. makanan mempengaruhi pembentukan rahang dan gigi? In a way, yes. Kalau misalnya memang tadi saya bilang, ini adalah sebuah proses yang berlangsung, Ya, intensitas, durasi, dan frekuensi. Menjadi ya, sebuah habit. Yes, ya. itu akan bisa. Jadi, apapun itu, mengunyah satu sisi dan semua. Pada saat Anda memenuhi 3 faktor ini, yes, you will see Oke. some disturbance akan terjadi. Gitu. Oke, oke, baik, Dok. Apakah ada tipe dot tertentu, Dok, yang dianjurkan sehingga rahang dan mulutnya tetap terjaga? Kalau ada Right. yang pakai Nah, istilah gitu. ortodontik gitu, itu Ya, bagaimana, Dok? ya, ya. Ada pacifier ortho gitu ya. Ya, ya. Ya, sama apa sama kayak apa Dot. buat botol susu gitu ya, Ya, botol susu. dotnya Ya, yang dot ortho gitu ya. ya. Saya mesti bilang begini, kebiasaan menggunakan dot yang Ya. dilanjutkan pada saat sampai lebih dari 2 tahun biasanya, pada saat semua gigi susunya sudah mulai keluar. Yang ditakutkan itu adalah akan mengubah fungsional dari lidah dalam proses penelanan. Ya, Oh, oke. saya kasih penjelasan aja ya kurang lebih. Ya. Pada saat orang bayi itu giginya belum ada dan dia minum susu baik ASI ataupun pakai botol, ya, Mhm. itu kan air flow-nya dari dotnya kan keluar terus. Oke. Nah, karena dia belum ada kendali, jadi dia untuk menelan lidah dia harus keluar ke depan Ya. untuk menekan Makan.
the flow of the Oh, milk, ya kan? ya, Nah, ya betul. kemudian punggung lidah akan menaik ke Keangkat. atas Ya. dan terjadi namanya proses penelanan atau deglutition. Mhm. Nah, kalau kebiasaan minum seperti ini terus-menerus padahal giginya juga sudah keluar, Oke. nah akhirnya dia mendorong giginya, akhirnya giginya kebuka. Oh, Itulah terjadi namanya tongue thrusting. Jadi oh semuanya ini oke, logical banget, ya kan? Nah, oke, ya, si dot ortho ini tadi maksudnya adalah kalau dipakein, oke, ya, dia akan melatih lidahnya untuk lebih naik ke atas. oke, oh oke, Jadi oke. ibaratnya mentraining. Kalau sekarang Anda tanya sama saya, Dokter Mesti, perlu nggak dok? Jadi semuanya aja, semua bayi dikasih dot ortho. Saya nggak bisa ngomong begitu. Kan saya harus ngomongnya in generic. In Ya, ya, genericnya sebaiknya, pokoknya begitu sudah gigi mulai keluar semua, mulai dialihkan. oke, ya, Minumnya mulai ya, dibiasain pakai ya, gelas. Sehingga kita ya, mulai mengubah pola penelanannya dan ya, sebagainya. ya, ya, Tapi ya, tapi saya punya duit lebih dok, saya mau belinya dot ortho. Biasanya kan lebih ya, mahal ya. boleh-boleh Jadi, aja oh ya. ya boleh, monggo-monggo aja. Iya, Iya iya, dok. iya benar dok. Gitu Karena yang saya jawabannya. Ya, baca ya. juga pun rekomendasinya umur 6 bulan itu sebenarnya udah harus mulai weaning bottle ya dok ya. Ya, Sekarang itu saya lihat dikombinasi anak biasanya. ya Dikombinasi mulai biasanya. turun-turun Dikombinasi. sedikit-sedikit dulu Ya, ya, kombinasi si yes. pickup. Karena Ya, sampai sekarang ya. banyak banget tuh anak-anak 4 tahun, 5 tahun masih pakai dot aja gitu. Kayaknya Yes, itu yang yes, yes. harus diluruskan juga. Dulu Oke, baik dok. pengalaman kita kalau di Inggris, midwife-nya selalu memantau dari dekat. Nggak boleh nih, umur gini nanti kamu udah mesti ini ya, peralihan ya. Ada panduannya itu. Itu Ya, saya juga banyak belajar. Jadi, oh iya, iya, iya. Saya baru oke. ngerti juga ya. Oke, baik dok, jelas sekali dok. Nah, kemudian jika kita sudah mengidentifikasi, oke ini suatu kebiasaan buruk nih anak saya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Apakah ada cara yang bisa dilakukan di rumah? Ya, yang pertama pasti biasanya kalau bisa datang dulu ke dokter giginya. Ya, Oke, baik ke dokter gigi umum atau ke spesialis ke dokter gigi anak, ke dokter orto juga. Tapi kalau terlalu kecil, biasanya langsung ke dokter spesialis gigi anak juga gimana? boleh, gitu ya. Oke, Biasanya pasti kan dia akan mengidentifikasi dulu mana oke, yang perlu dikhawatirkan, mana yang nggak apa-apa lah itu, oke. tapi perlu dimulai diingatkan. Kalau saya kira di rumah lebih ke arah advis, bagaimana orang tua, jangan, ya tapi Ya jangan traumatik diingetin juga. Kalau terus ya. zaman generasi saya, orang tua saya dulu saya ini dikasih broto wali, kalau nggak dikasih cabe saya. jangan Pahit, jangan ya, yang ya, ya. traumatik ya. Kalau sekarang kita lebih ke arah edukasinya itu lebih yang Positif sifatnya encouraging disiplin. ya, Ya. positif. Jangan, tapi tegas. Jangan, nggak boleh ya. Atau kalau zaman dulu, kamu kalau nggak nurutin mama nanti saya bawa ke dokter gigi. Jangan juga, jangan begitu. Nanti kita Ya, ya. jadi the Takut. bad evil being nanti ya. Ya. Jangan. Jadi kita cuma bisa di rumah untuk kasih tahu. Hati-hati ya. Kalau kamu gini nanti gigi kamu bisa merongos. Hati-hati gitu. Ya. Oke. Jadi lebih ke arah encouragement. Oke, jadi lebih mengingatkan ya, mengingatkan Yes, terus, tapi yes, dengan yes. nada yang disiplin yang positif. Oke, Betul, nah betul, betul. selanjutnya dok, saya mau bertanya Ya, spesifik yang tentang fase oral tadi. Kan biasanya ya, bayi itu usia 4 bulan, itu mulai masuk-masukin tangan ke mulut ya, gitu. Atau ya, kadang ya. sama ibunya diberikan pacifier. Atau Pacifier. kadang teether. Mana sih yang paling mending? Apakah biarin tangan atau pacifier atau teether gitu? Apakah masing-masing akan memiliki efek samping yang berbeda? Nah, saya kira kalau untuk sesuatu yang sifatnya occasional, ya, maksudnya sekali-sekali dipakai itu, saya nggak ada masalah dengan Oke, any of those. Ya, oke, waktu anak saya lahir juga, waktu di London juga, eh, ya dia melakukan antara itu, kita juga kasih pacifier juga kadang-kadang dan sebagainya. Cuman artinya kita memantau sampai sejauh mana ketergantungannya dan sebagainya. Jadi kalau untuk sekali-sekali gitu kita kasih itu, there's no problem with that. Karena tadi kembali oke, lagi yang tiga tadi, frekuensi, oke, durasi, intensitas. Itu aja. oke, Paling oke, gampang gitu. Jadi kalau sesuatu yang terus-terusan, terus dikasih pacifier terus gitu ya, pasti ada efeknya nanti. Gitu. oke, oke. Jadi kalau pacifier itu apa ada usia tertentu harus lepas apa sama kayak dot juga dok? Kalau dulu saya ke anak saya, ngikutin dulu di ini protokol di Inggris, begitu udah mulai masuk Asia 2 tahun ke atas, mulai Ya, pelan-pelan dikurangin ketergantungan. oke, oke baik dok. Gitu. Oke, kemudian dok untuk pertanyaan tadi lanjutkan dot. Nah dot itu kan Ya, tadi ada menyebabkan tongue thrust juga ya. Nah ya, ya. apakah
dengan DBF juga akan menyebabkan efek yang sama. Misalnya anak tetap direct breastfeeding sampai lebih dari 2 tahun, walaupun memang nggak dianjurkan ya. Tapi ini ada yang bertanya, Mm-mm. apakah DBF Mm. juga akan menyebabkan perubahan rahang dan mulut jika berkepanjangan? Saya kira tadi kembali ke proses penelanan ya. Oh, oke. Kalau misalnya udah 2 tahun kan biasanya breastfeeding-nya juga biasanya Sudah disimpan selesai. dulu kan ke Ya, botol ya. sudah. Dan udah selesai juga kan. Sudah Jadi selesai ya. saya kira kebiasaan kalau untuk DBF itu juga berkepanjangan ya pasti akan mengubah pola fungsional dari penelanan itu sendiri. Gitu. Oh, oke. Jadi saya kira Oke. sebaiknya juga Jadi sebaiknya selesai dihindari. ya. Ya, ya, Iya, ya. iya, iya. Iya. Oke, baik dok. Nah, bagaimana dengan ciri fisik? Apakah ada kekhasannya dengan anak yang kebiasaan buruknya menghisap jari atau empeng, atau apa yang harus dilakukan setelahnya? Ciri fisik maksudnya ke dalam gigi-giginya gitu. Kalau orang yang Iya, kalau orang lihat, oh ini pasti anaknya ngempeng nih, misalnya apakah giginya lebih maju ke atas atau... lebih gini, kalau orang yang kebiasaan menggigit sesuatu sama kayak gigi jari gitu ya, kita kan biasa pasti ngeliat pertama kali gigi atasnya maju ke depan. Oh, oke. Itu Ya, yang paling sering terjadi ya. Cuman kalau mengempeng itu kan nggak 24 jam. Tadi oke. saya bilang tergantung frekuensinya. Oke. Saya jarang melihat bilang apa namanya kebiasaan buruk itu lihat wah ini malnutrisi ini gara-gara ngempeng. Ya. Tapi lebih ada secondary effect yang misalnya karena dia udah ada jarak, terus dia begini, ngisip ibu jari. Nah, kelihatan tuh. Kalau orang Iya, yang iya. ibu jari itu kelihatan sekali, bentuknya kelihatan, di jarinya juga kelihatan. Khas banget. Ya. Saya tuh dulu, dok. Oh gitu ya. Jadi bisa lebih relate ya, dokter Messi. Iya, iya. Sampai Makanya jadi sampai dokter anak sampai nih. 4 SD. Oh Iya, gitu ya. iya. Iya. Ya. Oke, baik dok. Jelas. Kemudian ini yang banyak juga ditanyakan, kapan sebaiknya anak boleh mulai memakai braces? Oke, baik. Tadi kan saya sebelumnya sudah menyebutkan, ya. Ya, Jadi kalau recommendation-nya by the American Association of Orthodontists sama British Orthodontic Society, anak berumur 7 sampai 9 tahun itu sudah mulai oke, dievaluasi oleh seorang spesialis orto. Nah, oke, di evaluasi ini dalam kategorinya tidak langsung intervensi. oke. Kita harus melihat dari the treatment needs-nya, kebutuhan perawatannya. Misalnya cuma gigi berjejak dikit, saya kira nggak perlu diapa-apain. Tapi yang perlu dilakukan pada usia-usia ini adalah tadi saya bilang kebiasaan buruk. Ya. Ya, sudah ada disturbance terhadap pertumbuhan rahang. Misalnya yang rahangnya nyame, yang rahangnya merongos atasnya. Nah, itu perlu mulai kita artinya watch closely. Ya, misalnya, Oke. oh ini belum sekarang nih, ibu, kita review lagi setahun lagi. Yang saya nggak setuju adalah anak masih kecil-kecil, 6, 7, 8 tahun, Iya, iya. udah mulai dipasangin fixed braces. Nah ini Iya. sering bahaya. Ya. There are different school of thoughts. Nah, apa namanya? Kenapa sih saya kurang setuju? Apalagi kalau Anda lihat the European view, they don't like it at all. Jadi kalaupun Oke. masa masih anak-anak, you use something removable yang bisa dilepas-lepas. Oke. Kenapa? Karena Anda bayangkan, kalau untuk sesuatu yang udah ditempel permanen dan anak-anak biasanya belum bisa sikat gigi mandiri, berarti itu kayak kita giving them more risk factors untuk terjadi Infection. karies, lubang gigi, penyakit gusi, dan sebagainya. Oke. Itulah Oke. kenapa removable appliance lebih desirable. Karena ya kan bisa dilepas-lepas. Jadi dia sikat gigi masih bisa lebih terjaga. Tapi kalau belum apa-apa udah dikasih sikat, dikasih apa namanya kawat Braces. gigi cekat, ya itu akan malah mengganggu di dalam perawatannya. Nah, kadang-kadang orang tua concern, tapi dok giginya kelihatan merongos dok. Iya, sabar, nggak apa-apa, tunggu dulu. Nanti ada waktunya, kita rawat dulu pakai alat lepasan. Nanti kita akan membenarkan dulu untuk rahangnya. Jadi nggak semua perawatan langsung buru-buru sejak dini langsung mesti dirawat, nggak perlu. Oke, Ya, oke. itu Oke, udah ada saya baru tahu nih, Dok. itu udah ada evidence base-nya, udah ada evidence base-nya. Oh, oke, oke, baru tahu saya. So too early is not Nice. good. Too early is not good. Oke, jadi biasanya sampai Gitu. umur berapa tuh dok pakai yang removable, yang bisa dicopot-copot? Ya, kalau untuk yang alat fungsional atau alat-alat yang bisa mempengaruhi pertumbuhan rahang, ya biasanya kita akan masuk di dalam usia-usia pertumbuhan. Baik. Yaitu biasanya biasanya antara umur 9 sampai biasanya sekitar umur 14-15 tahun. Tergantung masalahnya yang mana. Karena alatnya beda-beda. Beda-beda, Ya. iya. Nah, Iya. exactly. Nah, jadi kalau tadi saya bilang, kenapa dari umur 7, umur 8, umur 9 sudah mulai mesti dibawa? Kenalan dulu, gitu. Ya kan kalau tiba-tiba datang, kamu saya catat ya, Mesti?
Kalau zaman dulu Iya, kamu iya, kecil nih misalnya, iya, kan kamu pasti, kamu siapa kok main-main langsung buka-buka mulut saya ya, iya, iya, gitu. iya, iya. Ya, jadi kita harus mulai dari pertama berkenalan dulu, anak juga Oke, merasa comfortable. Nah, baru kita oke. bisa nanti pakai alat-alat yang complicated bisa lebih mudah gitu. Oke, 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 menarik dok. Ya, Baru tahu ini saya. Oke, terima kasih. ya, Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan anak-anak yang memiliki kebiasaan menggigit bibir bawah? ya. Nah, kebiasaan menggigit di bawah itu kan akhirnya juga biasanya kebanyakan jadi karena Maju ya? gigi atasnya jadi Oh, maju ya. ya, Kalau saya oke. lihat begini. Nah, ini juga bisa kalau sampai dilakukan terlalu sering, jadi intens, itu biasanya muscle di sini, mentalis muscle-nya tuh Ya, jadi hipotonus enggak? hipertrofi Oh, hipertrofi. karena Oke. terlalu kenceng, karena hiperaktif ya. Hmm. Ya, jadi kayak strap muscle di sini. Oh, Nah, oke. kalau dia terlalu hipertonus muscle-nya juga, itu akhirnya akan nahan pertumbuhan rahang bawahnya juga. Makanya Oh, makin dia gigit bibir bawahnya, the more intense it is, itu giginya makin ke maju. depan. Ya. Iya, jadi itu juga Oh, bahaya. Nah itu biasanya nanti kalau kayak begitu kita pasangin alat fungsional, tapi nanti ada modifikasinya. Jadi biasanya di bagian bawahnya itu ada kayak bibirnya dihalau. ya, ya, Ayo, supaya nggak bisa bibirnya. nggak nyaman ya. Exactly, betul. Oke. Jadi ya tapi nggak dengan cara memaksa yang sampai sakit, enggak. Cuman nggak Oke, nyaman oke. nggak ada. Ya, Ya, iya. gitu. Oke, baik dok, jelas sekali. Kemudian dok, ada juga yang banyak bertanya, mungkin ini masalah Mm-mm. lebih ke anak-anak usia prasekolah ya, karena kan Ya. mestinya tuh setahu saya drooling itu biasanya Mm. sampai maksimal 2 tahun, 2,5 tahun lah. Nah, apakah Mm. ada masalah rahang dan mulut yang berhubungan dengan drooling yang berkepanjangan? Mesti dicari tahu dulu kenapa. Most people Oke, sih enggak sih ya. Most people ya, biasanya ya. kalau udah ada dentition segala harusnya sih enggak. But I Oke. don't think there's any specific reason sih untuk itu Oke, sih. oke, oke. Jadi Ya. kalau misalnya hipotonus mulut bawah itu bukan bukan bagian dari orto juga ya dok ya? Enggak, kita enggak Oke, cover. Enggak. Ya. oke, baik dok. Nah kemudian ada nggak sih dok tips supaya Ya. anak itu dari awalnya secara natural bisa giginya tumbuh dengan rapi? Oke. Nah, disinilah yang kadang-kadang ya, kalau tadi saya bilang ya, kita kan ada kerjasama multidisiplin, ya, Ya, multidisiplin treatment ya, dengan rekan-rekan juga saya dengan dari rekan-rekan di spesialis gigi anak, ya, kedokteran ya. gigi anak. Nah, kadang-kadang kita ngelihat nih misalnya, wah ini potensi, kita ada foto X-ray itu kita lihat, wah ini potensi ada berjejal nih. Mungkin coba gigi susunya yang ini dicabut dulu, supaya yang ini bisa keluar dulu, Hmm, supaya nggak oke. terlalu numpuk di dalam, ya. Itu Oh, bisa oke. saja. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kan kita juga mesti lihat ukuran gigi tiap orang beda-beda, Dokter Ya, Misti. Ya, bahkan ya, dari orang tua ke anaknya aja bisa beda. ya. Kok anak saya kelihatannya giginya kok gede-gede banget dok? Iya, Gigi saya enggak, gigi bapaknya enggak. Ya gimana caranya, itu kan juga dari yang ya, kuasa, yang bikin ya. Jadi ya tugas kita tuh kan sebenarnya menyesuaikan. Makanya saya kurang suka kalau bilang, oh kamu mesti pakai ini, pakai anu, supaya giginya semua rata. Kayaknya nggak sesimpel itu juga sih. Gitu. Jadi oke, kita harus memonitor, melihat ya, misalnya, oh ini ada gigi yang tumbuhnya di belakang, misalnya. oke, Mau dirawat nggak? Ya, nanti kita lihat kebutuhannya. Kalau misalnya concerning dan misalnya karena susah dibersihkan, bisa pakai alat lepasan. Terus didorong oke. doang. Simple Oh, kan? oke. Ya, ya, Gitu. ya. Kalau gigi yang perlu dicabut, misalnya kadang karena gigi susunya telat dicabut, jadi tumbuhnya lebih di belakang. Itu juga Ya, bisa. Makanya kita ya. selalu harus memantau. Oh, cabut dulu tuh. Tapi Oh, apakah oke. terus langsung semuanya langsung dicabut-cabutin? Enggak juga. Jadi Oke. kasuistis, individual setiap kasus. Oke. Jadi Gitu. kuncinya harus dipantau ya, Dok ya. Memang kan Yes. rekomendasinya juga ke dokter gigi. Apapun dokter gigi anak itu kan Ya, atau dokter gigi ya. itu setiap 6 bulan sekali minimal masih sama nggak ya, Dok? Yes, Benar yes, nggak sih? yes, Ya, yes, benar ya, betul 6 sekali, bulan. betul sekali, ya, ya, Oke, oke. Jadi betul sekali, kepada ya, orang tua di sini mungkin jangan lupa anaknya dievaluasi dan dicek giginya setiap enam ya, bulan ya. sekali ke dokter giginya masing-masing. Oke, Dan baik. ini terus terang Dokter Mesti juga termasuk memperkenalkan juga dengan Ya, dokter ya, giginya. Karena ya. kadang-kadang udah kasusnya udah parah, udah ada mungkin sakit atau bengkak, baru dibawa ke dokter giginya. Anaknya juga bingung. Lah, kamu siapa mau buka-buka mulut saya? Ya, ya, Ya kan? ya. Nah, itu yang saya kira orang tua juga udah mesti mulai memikirkan dari kecil, menunjukkan
Ya. pandangan ke dokter gigi yang baik. Seringkali kalau zaman Nyaman. dulu, Ya. orang tua zaman saya, kamu kalau bandel-bandel, saya bawa ke dokter gigi kamu. Waduh. Jadi Ya, kita ya, kan jadi ya. kayak Ya. the bad people-nya, ya kan? Iya, Nah, ya. itu Jadi belum jangan, apa-apa ya udah kan? nangis gitu, anaknya masuk, akhirnya Exactly. berjam-jam, susah nggak mau. Exactly. Atau Ya, ya, orang ya. tuanya, dokter Messi lagi bersihin gigi atau karang gigi. Ayo kamu ikut sekalian. Jangan Lihat. yang pas dokter Messi lagi teriak-teriak, itu jangan. Kalau itu jangan Oh, dibawa iya, anaknya. iya. Iya, yang iya, yang iya. simple-simple, jadi enak ya ketemu sama dokternya, enak nih. Iya. Nah, jadinya anak punya pandangan yang positif. Oke, Nah, oke. dari situ kita boleh pelan-pelan mantau, oh iya nih oke gitu. Nggak usah Oke, terlalu baik, Dok. complicated dulu gitu. Oke, Dok. Oke, ini mungkin bukan pertanyaan ke arah orto ya, Dok, tapi Ya, pertanyaan ya. dokter gigi umum. Kapan sih anak itu harus mulai dibawa ke dokter gigi? Menurut saya as early as possible. Ya, Ya, oke. kalau misalnya mulai, ya kalau udah giginya mulai keluar lah, at least ya. Udah ada Kalau giginya gigi udah mulai gitu udah keluar, bisa ya, dibawa. Iya, ya. baik, Dok. Ya, maksud Oke. saya as early possible tuh kalau gigi udah keluar, ibunya Ya, lagi dirawat, ayo sini, Pangku, lihat, ini apa sih? Ini dokter ya. giginya, dan sebagainya. Jadi memperkenalkan Oke. environment-nya dulu, gitu. Oke, oke, baik, Dok. Nah, kemudian saya mau tanya soal tadi tongue thrust atau menjulurkan lidah. Ya, Pada ya. kegiatan apa saja sih menjulurkan lidah atau menempatkan lidah ke depan itu dianggap normal dan wajar? Nggak ada yang wajar. Oke, Jadi semua bentuk menjulurkan lidah ya, itu ke depan itu tidak wajar. Kalau oke. sekali-sekali misalnya, Messi, Eh, nah, saya keluarin begini, itu nggak oh ya, masalah ya. Tapi oke, begitu nggak wajar, artinya maksud saya begitu memenuhi 3 syarat tadi, itu triad itu. Ya, oke, begitu frekuensi, durasi, intensitas terpenuhi, wah ini baru masuk kategori Trump test. Dan kita bisa ngelihat giginya udah langsung kebuka, gitu. oke, oke. Ya, nggak bisa ngatup. Jadi kalau Oh gitu. diterusin Oke. sampai giginya buka, ya dokter Messi bayangin gimana bisa makan bakmi coba, ya kan? Nggak Ya, bisa ya, gigit ya. nanti. Ya. Oh itu efeknya dengan menjulurkan lidah terus, jadi giginya kebuka terus ya? Oh ya karena Akan kedorong terus ya terjadi dok? anterior Ya, open bite, exactly. ya, Giginya akan ya, terjadi ya. anterior open bite. Ya, gitu. Oke, Karena oke. saya sampai bahkan ada pasien yang parah banget, itu kebuka dari gigi canine sampai canine, itu benar kebuka. Plus, jadi kalau Oh, ditanya ngomong, namanya siapa? Ngomong gini. Wah, itu oh, parah banget. oke. Itu Dan orang apakah karena tuanya, sindrom atau disabilitas intelektual ya, atau? bukan. Bukan. Oh, Normal. oke. Makanya kalau saya udah mesti lihat dulu, ini sindromik apa enggak nih. Lain Hmm. lagi, Bang, itu kalau kita ngomong sindromik, lain lagi ya. Tapi ini normal. Oh, oke. Ya. Bahkan saya bilang sama ibunya juga, oh gitu dok, baru tahu. Jadi kelihatannya ini acara seperti ini, dokter Messi ini akan memberi banyak pengaruh ini buat orang-orang kan. Iya, Banyak orang tua yang amin, nggak amin. paham. Ya, Iya, semoga banyak masyarakat teredukasi karena ya banyak hal-hal betul. simple sebatas kebiasaan Iya, buruk simple. ini mereka nggak tahu Exactly. gitu. Iya. Exactly. Exactly. Oke, baik dok, jelas sekali. Nah, tapi ada nggak sih dok bedanya untuk Nah, anak-anak yang menjulurkan lidah karena kebiasaan dengan anak-anak hmm. yang makroglosi atau lidahnya besar, misalnya pada pasien hipotiroid. Gini, ya kita gini, kalau kayak kita di orto, kita kadang-kadang sulit juga nih membedakan antara ini seorang makroglosi apa mikroglosi. Oke? Ya, Tapi ya, biasanya kalau makroglosi, kita ya. pasti biasanya akan mulai melihat adanya indentasi Apa tuh dok? di badan. Jadi Roaming. kayak ada jejak-jejak. Misalnya kalau gini, secara awamnya kalau lidahnya kebesaran, Ya, gitu ya. oke. Nah, dia kan itu kan otot juga. Itu kalau dia ngepres ke gigi-gigi sebelahnya itu, gigi-gigi sampingnya itu kan Oh. kelihatan ada jejak-jejaknya. Ah, Nah, ya. itu Oke. kita akan mulai memikir apa ini mungkin jangan-jangan makroglosi ya. Tapi Oke. it's a very rare case, jarang sekali. Oke. Oke. Tapi bisa, ya benar. Oke, baik, dok. Nah, kalau gitu dengan anak yang suka menjulurkan lidah, apakah ada terapi khusus dari orto atau hanya memang orang tuanya mengingatkan saja untuk encouragement, Nah, nggak melakukan itu? kalau saya pertama selalu lebih ke arah advice dulu, ya, Ya, dari constant reminder over ya, and over again. Nah, kalau udah mulai masuk di usia yang tadi saya bilang, ya, ya, masuk ke ranah saya, mulai ada gigi tetapnya, mulai ada keluar-keluar, dan saya sudah mulai masuk, oke, ini waktunya tepat untuk mengintervensi ortodontik. Itu ada alat yang biasanya akan dipasangkan di belakang, itu ya, nanti kayak ada pagernya, Dokter Mesti. ya, 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 ya. Saya biasanya tunjukin ke anaknya, ini loh ya, kamu kalau nggak berhasil melakukan Ya. sendiri, ini nanti dipasangin kayak begini, di dalam langit-langitnya ada kayak pagernya. Jadi kalau mau
ke depan nggak bisa. Terus dia Ya, ngeliat ya. terus, waduh, nah nggak mau kan? Nah, Ya. mendingan kamu nyoba sendiri, as hard as you can, coba Oh, sendiri. Tapi oke. yang tadi kasus saya bilang sampai udah 10-11 tahun masih begini, Ya. terpaksa. Itu harus kita pasang. Oh, Susah oke. kalau nggak. Kalau udah lebih gede, kadang-kadang lebih susah. Oke. Oke. Baik, Dok. Jelas sekali. Ya, ya. Oke. Nah, kemudian ada satu kebiasaan buruk juga yang Hmm, mungkin dalam bidang orto adalah kebiasaan bernapas dari mulut. Nah, itu iya, bagaimana, Dok? betul. Apakah bisa dijelaskan kapan kita Ya. boleh bernapas dari mulut? Gini, kalau orang bernapas kan biasanya pasti normal lewat Hidung, hidung, iya. ya, Ya, ya. ya, Nah berarti bernapas melalui mulut diasosiasikan dengan adanya patologi yang lain, yaitu ya, biasanya adanya obstruksi saluran napas bagian atas, ya, atas, OSNA ya, kita ya, sebutnya, ya. Misalnya contoh hmm, orang asma ya, atau ada pembengkakan kelenjar adenoid, ya, ya, sehingga akan ada manifestasi dari dalam rongga mulut. Kalau ya, Messi boleh bayangkan ya, misalnya hmm, kalau misalnya orang yang asma dan sebagainya, itu ya, kan hidungnya ibaratnya nyumbet kan. ya, Nah, padahal secara fungsional pertumbuhan-perkembangan kita butuh oksigen. ya, Jumlahnya sama, karena kita nggak bisa memenuhi jumlah oksigen itu dari hidung, akhirnya kita ya, harus ngambil dari dari mulut. mulut. Ya. Nah, jeleknya, begitu kita napas dari mulut, nggak mungkin napasnya cuma begini nih, Dr. Messi saya gambarkan. Kan nggak mungkin. Enggak. Kalau Anda lihat orang yang bernapas melalui mulut, biasanya pasti Nganga terus. Oh ya. bertengadah. Kepalanya menghadap ke atas. Oh, Pasti, lihatin deh. Orang ya, kalau yang asma juga pasti gitu. ya. Karena dia mau narik lebih banyak jumlah udara. Oksigen. Ya, Nah, ini yang parah. ya, Karena orang yang bernapas melalui mulut, rongga hidungnya tidak berkembang, rongga nasalnya tidak berkembang, sehingga rahang atasnya juga tidak ikut berkembang juga, sehingga kita sering temui lengkung gigi atasnya itu sempit. oke. Ya, Oke? Nah, ya, tapi juga terjadi open bite juga, Dr. Messi. Kenapa? oke. Karena setiap kali dia napas, ini. Nah, Hmm. ini kan rahang bawahnya ketarik nih. Ya, ya, Sehingga over and over, kalau sekali-sekali nggak apa-apa. ya, Tapi kan saya bilang tadi, kalau terpenuhi triad ini, nah ini yang faktor epigenetiknya mempengaruhi. Mungkin dia genetiknya mungkin nggak kelihatan nyamah. Tapi hmm, karena ada faktor lingkungan, which is tadi ada faktor sistemik yang lain, ya. akhirnya mirip seperti orang yang nyamah. Karena rahang bawahnya ketarik terus. Oke. Nah, itu mempengaruhi. Gitu. Oke, jadi untuk treatmentnya jelas multidisiplin ya kalau itu. Tapi ternyata Yes, ada kalau peran itu ya. ortonya juga ya, Dok. Kalau kayak Yes. OSAS gitu yang napasnya Betul, betul hati-hati. sekali. Dan di Oh, sini oke. kita bermain juga dengan spesialis THT biasanya. Ya, ya, ya. Oke, Ya. oke. Ini kemarin juga saya Oke. waktu seminar Idai Jaya, kebetulan Ya, diundang ya. sama Prof. Rini dulu, saya juga dulu Tadi ikut ada memberikan Prof. karena Rini nonton tuh. ada ya, tadi saya juga WA sama beliau. Nah, Ya, ternyata memang kita harus lebih mengintensifkan ya, kerjasama ya, ya. interdisipliner seperti ini tuh Ya. karena banyak yang kita kadang-kadang oh begitu baru nyambung gitu loh. Oh, oke, oke. Baik, baik, baik. Jelas sekali, Dok. Nah, kemudian, jadi kalau seperti itu berarti terapinya juga salah satunya dari orto nanti dibetulkan dengan alat-alat Yes, yes, betul, bantu betul, lagi ya. betul, Oke. betul. Oke. Nah, ini pertanyaan dari saya sudah habis nih, Dok. Saya juga jelas Waduh, banget. Tapi ya, mungkin saya mau ada pertanyaan tambahan gitu, Dok, karena ada ya waktu. boleh, silakan, Em, monggo. boleh nggak sih, Dok, jelasin sedikit aja untuk Ya, awam gitu, tipe-tipe ya, alat-alat yang digunakan. Jadi nggak semuanya tuh masalah pakai behel gitu. Jadi ada alat apa betul. untuk apa gitu. Betul, oke. Baik, secara umum perawatan orto, jadi kalau kita Ya, kadang-kadang disebut tuh orang zaman Belanda, orang namanya behel, ya, tulisannya behel. behel, ya, Ya, behel. Nah, orang Indonesia nggak bisa ngomongnya behel, gitu lidahnya kecepit terus, jadi ya, behel. ya, Nah, behel. Ya, atau di Indonesia kan kawas gigi, gitu ya. oke. Atau ya kalau kerennya kita ngomongnya orthodontics. Tapi saya lebih suka Ya, orthodontics karena sebenarnya ini urusannya adalah mencakup bagaimana mengawasi yaitu pertumbuhan gigi-gigi dan tulang rahang dari ya, anak-anak sampai nanti dewasa. Nah, oke. untuk masuk ke dalam fungsi ini ada beberapa macam, Ya, yaitu bisa dari alat lepasan, ya, jadi simple alat lepasan, ya, kemudian alat-alat yang untuk mempengaruhi tumbuh kembangnya rahang, ya, ya, growth modification appliances,
dan ada namanya sebut alat cekat. Alat cekat sendiri nanti juga ada berbagai macamnya, tipenya. Oh, Ibaratnya oke. kalau Dokter Mesty naik sedan ya ada Toyota, ada Ya, ya. si Honda dan sebagainya Mercedes lah ya. gitu ya. Oke. Ya, Messi ya, tipe-tipenya macam-macam. Nah, masing-masing memiliki indikasinya. Jadi kalau tadi Oke. saya seperti bilang sama Dokter Messi, kalau masih kecil, 6, 7, 8 tahun baru beberapa gigi keluar, langsung dipasangin kawat gigi cekat. Saya secara dulu saya di trainingin juga ikut dengan mazhabnya Eropa, ya saya berarti buat apa? Iya. Terlalu dini dan anak ibaratnya anak masih kecil menerima tanggung jawab yang besar. Iya. Karena kalau Iya. kita dulu di sana, kalau sampai terjadi karies dan sebagainya, kita ikut disalahin juga soalnya. Iya. Ya kan berarti, loh kenapa mesti sekarang? Emang apa sekarang ibaratnya dari efisiensi yang efektivitas apa? Memang mesti Iya. sekarang. Nah, Iya. kalau di sana enggak. Jadi kalau perlu masih bisa di-deal dengan sesuatu yang sifatnya Iya. removable appliance, we will choose with removable appliance. Oke. Removable appliance di sini maksud saya adalah removable appliance yang custom made, Iya. bukan yang mass made. Oke. Ya, ada Ya, juga ya. yang mass made. Ya, boleh nggak pakai yang mass made? Ya, boleh-boleh aja, saya nggak ada salahnya. Ya. Cuman kalau dari saya, ya kalau dokter Messi kan dari spesialis anak. Ada nggak sih yang namanya obat bisa menyembuhkan semua penyakit Enggak semua ya. anak-anak kan nggak ada dong. Nggak ada. Harus Ya. spesifik ya kan. Personalized Kita ya. nentuin resep obat juga pasti spesifik. Ada nentuin berat Ya. badannya. Nah demikian pula juga dengan alat ini. Ya dengan rahangnya dia. Oke ini gigi ini sama ini aja. Oke itu alat lepasan. Oke. Alat apa ya untuk merangsang pertumbuhan perkembangan rahang. Jadi growth modification appliance. Nah, Oke. ini juga tergantung. Kita dalam tulang rahang ada yang rahang atasnya merongos, Ya. ada yang rahang bawahnya nyameh, Ya. ya. Ada yang rahang bawahnya normal, tapi rahang atasnya blesek. Oh, oke. Lain lagi tuh, Ya. ya. Jadi Ya. kalau untuk yang rahang atasnya merongos, biasanya itu kita kasih ada namanya headgear. Jadi kalau Dokter Mesty pernah lihat film Saya pakai, apa Dok, namanya itu? dulu. Finding Nemo. Oh, Anda pakai. Waduh, berarti Anda korban salah satu dari kita berarti ya. Iya. Kalau lihat Finding Ya, ya. Nemo, film Finding Nemo itu ada adegannya anak Ya. perempuan kecil di kantor dokter gigi, dia pakai ada kayak Sampai ke belakang nyambung. crossbow. Ya. Yes, ya. Nah, itu yang namanya Ya. headgear atau ya itu Oke. benar, headgear ya. Headgear. Itu Ya. untuk kita mempengaruhi rahang atasnya. Ya. Kalau rahang bawahnya yang terlalu ke belakang, nah itu ada lagi alatnya untuk merangsang pertumbuhan rahang bawahnya supaya Oh. catching up dengan rahang atasnya. Nah, sekarang kalau Oke. kita balik lagi, gimana kalau rahang bawahnya yang nyameh? Nah, Ya. kalau rahang bawahnya yang kelebihan, ada namanya Oke. chin cap, ditahan tuh rahang bawahnya. Oh, oke. 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 Nah, kalau rahang atasnya yang besar gimana? Ada juga, betul Messi. Wah, Oh, itu oke. ada lagi, itu dikombinasi di dalam rahangnya ada kayak apa ya? Kalau dulu filmnya Kayak Dono plat Kasino gitu itu ya? dong, Bukan. kayak ada dongkrak antiknya gitu ya. Iya, Ada iya. dongkraknya. Tujuannya sebenarnya adalah untuk melus dari sutura maksilari, Oh, ya, oke. untuk melebarkan lengkung gigi atasnya. Nah, pada malam hari dipakainya namanya face mask. Itu rahang atasnya kita berusaha tarik pelan-pelan untuk Oh, dirangsang pertumbuhannya. itu Jadi pasti nggak nyaman ya, Dok, ya? Kalau untuk anak-anak. exactly, Hmm. exactly. Makanya tadi kalau saya bilang anak ini harus sudah nyaman dulu. Ya. Jadi itu orang tua harus berperan serta dalam memberikan gambaran yang positif. Ya. Nah, itu jadi makanya untuk menentukan mana yang salah, mana yang enggak. Nah, biasanya kalau spesialis orto akan mengambil ada foto panoramik untuk melihat kondisi gigi-gigi. Jadi ada foto Oke. X-ray yang panjang dan juga ada foto X-ray yang dilihat dari samping, Dr. Mesty. Ya. Namanya cephalometry. Nah, itu kita baru bisa menentukan. Nanti Alat kita akan apa? jelasin ke pasien, oh ini salahnya di sini nih, rahang atas yang salah, rahang bawah yang salah, Oke. kedua-duanya yang Oke. salah. Nah, makanya pakai alat ini. Oh, Nah, nanti baru ada namanya alat cekat. ya. Nah, ini yang ngetren katanya, ya, beso itu. Nah, Ya, itu ya. baru nanti merapikan gigi-geliginya. Kalau Oh, alat-alat yang oke. lain nggak bisa detail, nggak bisa rapi. Jadi untuk bisa bikin sampai giginya serapi seperti Dokter Mesty gitu, nah itu baru pakai seperti Ini banyak namanya ini kayaknya alat mau cekat. di... Saya teringat masa kecil juga cukup, wah, ini banget, apa, cukup tidak nyaman sih, karena memang juga Coba tidak dari namanya. kecil, ya. Nah, Ya, mungkin benar. karena terlalu kecil, makanya dari Dokter Benny Ya, bilang juga sebaiknya usia setelah 9 tadi ya, 9 untuk ya. alat cekat. Oke, baik. Selain terlalu lama ya Dokter Mesty, akhirnya Ya. apa? Kayak Dokter Mesty mengalami, akhirnya
cooperation-nya worn out, Iya. capek kan? Ya Iya, kan? iya. Jadi kalau kita di sana selalu bilang perawatan orto tuh efektif about 3 years. So we have to fit something kalau pakai fixed braces to about 3 years. Ya, Oke. about Iya, 3 iya. years. Kalau lebih dari 3 tahun berarti ada sesuatu yang salah. Either kasusnya susah banget atau pasiennya nggak cooperation nih misalnya, bisa juga Iya, gitu iya. ya. Iya, iya. Nah, Memang cuma kalau jadi lebih dari males, tiga Dok. tahun Betul. capek, exactly Iya. gitu. Akhirnya sikat gigi juga males. Kontrol Suruh juga nanti pakai tiba-tiba karet ya 3 bulan. males. Iya. Iya, iya. Exactly. Nanti kalau kita bilang akhirnya ke frustrasi, orang tuanya frustrasi, pasiennya juga udah sebel banget, dokternya Iya. juga makin stres. Ini gimana nih kita ya kan? Iya, Ngomong iya. sama orang tuanya juga nggak nyambung, anaknya lagi udah pergi udah ABG, main handphone juga gini. Kita Iya. pakai dong biar cepet selesai. Dia juga enggak, sikat gigi dong. Iya, iya. Apa sih? Gitu Iya, loh. iya. Jadi Ya, memang jadi butuh kita pemahaman pengen dari anaknya juga, ya Dok ya. Kooperasi dan exactly, pemahaman dari exactly, anaknya. Iya. exactly, exactly. Kalau saya pasien datang, saya selalu tanya, orang tuanya ngomong, kenapa nih Bu? Oh, anaknya gini-gini dok. Oke, terus saya nanya anaknya, kamu kenapa emangnya? Nggak apa-apa Nah, ya. kalau kalau sering kali gini, misalnya anaknya nggak apa-apa, ini berarti kan dari faktor orang tua Iya. kan. Biasanya Iya, saya iya. akan ngajak ngomong dulu untuk kita enak dulu sama anaknya, Oke, ya. oke. Nah, kalau misalnya nggak terlalu parah, ya mungkin kita bilang sama ibunya, Bu, pelan-pelan, jangan diceburin langsung. Nanti yang susah Anda sama saya, gitu. Yang stres Oke. kita berdua nanti nih, ya kan? Tapi Oke. kalau anaknya terus kita sadarin, oh iya ya dok ya, gigi saya jadinya maju. Wah, apalagi kamu perempuan lagi. Masuk nanti Iya. nggak bagus Iya. loh. Oh iya Iya. dok ya. Nah, kalau anaknya udah mau juga, itu paling enak. Iya, iya, iya. Karena Karena dia sadar akan jadi gitu, teman butuh, kita. merasa butuh. Exactly, Iya, iya, iya. exactly, Iya, exactly. pasti. Benar sekali, benar Ya sekali. benar, ini penting sekali sih yang dokter sampaikan. Jadi Nah, memang anaknya itu juga harus merasa butuh dan ada manfaatnya dari itu. Jadi anaknya juga exactly, akan lebih ya, kooperatif dan orang tua tentunya iya. harus diskusi sebelumnya sama anaknya, jangan Iya, tiba-tiba asal betul bawa. sekali. Itu Heeh, penting banget heeh. sih, karena Iya, sering iya, sekali akhirnya karena orang tuanya nggak memberi pijakan atau memberi introduction, akhirnya anaknya ke dokter giginya yes. juga nangis, nyusahin, akhirnya nggak maksimal juga Saya tindakannya kan, Dok? saya pernah ada dokter Messi datang, udah bikin appointment masuk, saya gimana? Kamu kenapa giginya? Nggak tahu. Tuh, mama ngajak ke sini. Oke. Nah, lo saya langsung gini, mateng lah gua kalau kayak begini. Iya Iya, kan? iya, 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 benar-benar. Itu mau dipasangin apa aja susah pasti. Apalagi kebersihan. Aduh, sayang sekali Oke. itu kalau kayak begitu. Ya. Ya, oke, makasih banyak dokter, Ya. jelas sekali. Nah, kemudian dok, boleh ya dok pertanyaan lagi kita Boleh, sampai 1 jam boleh, soalnya. monggo. Oke, Monggo. ada juga yang tanya, saya nggak tahu, saya tidak yakin ini bidangnya orto juga, tapi banyak juga Ya. yang memiliki kebiasaan itu menggigit gigi. Saya juga kadang nggak sadar suka Ya. menggigit gigi atau bruxisme. Nah, itu bagaimana dok? Kebetulan anak saya juga begitu. Oke, Yang nomor 1. kalau stres Ya, gitu ya pernah dok? begitu. Oke. Nah, itu kuncinya tadi saya bilang. Ya, yang pertama kita mesti tahu dulu kenapa. Itu kan Ya. namanya kebiasaan yang tidak disadari. Nggak Ya. serta-merta dia mau gini. Ya, kebanyakan terjadi pada saat tidur. Iya, Ada iya. dua. Dia gerak-gerak atau dia clenching, dia gigit keras. Ya. Iya, iya. Sometimes it is correlated with psychosocial development. Ya, misalnya ada masa-masa dia lagi mau ujian dan sebagainya, ya, atau kondisi domestik, saya kadang juga nggak tahu, ya. Tapi kita mesti ngeliat dulu per kasus. Jadi kalau saya tuh lebih suka mencari tahu dulu ada apa sih di balik semua ini, ya daripada kamu kenapa? Oh ini dong, anak saya gerak-gerak. Oke, pakai ini, the Wonder Magic Appliance. Nanti hilang ini. Nggak mungkin gitu. Gitu ya. Jadi kita mesti familiarizing dulu, kenal. Misalnya sama dokter Besti nih. Anaknya, dia kenapa? Oh gini. Terus saya juga udah ngeliat pola-polanya gini. Coba ibu, coba dipikirin lagi ujiannya mungkin. Kalau ujian, coba nanti lihat dulu. Balik lagi, 2 bulan lagi kita lihat. Masih ada nggak gitu ya. Ada kadang-kadang ada anak yang, aduh dok, lagi kawat gigi. Tiba-tiba sendinya sakit. Pertama-tama kita udah cek, nggak ada. Lagi ujian nggak? Ini. Oh iya lagi ujian nih, ujian akhir. Mau masuk SMA. Oh ya udah coba. Nggak apa-apa, ujian aja dulu. Nanti ya kalau udah ujian selesai, give it a month or 2, balik lagi kita lihat. Itu kita datang, iya dok hilang. Ngapain kita banyak kan ngobrol, hilang. kan? Iya kan? Jadi saya kurang suka gitu loh, intervensi keburu-buru gitu loh. Oke. Jadi balik ke 3 tadi lagi, ya dok ya? Exactly. 3 itu tadi. Kalau 3 itu terpenuhi, nah itu I'm worried kan.
Tapi itu ada efeknya dok untuk rahang dan gigi untuk Kalau kalau kita orang suka. begini, yes, Ya, of course. Karena berarti gini, kalau itu sesuatu yang sifatnya jadi permanen, ya, ya. satu dari permukaan gigi-giginya juga parah, ya. Oh, oke. Bayangin kalau Anda punya ulekan, cobek, Ya, terus ada ditekan terus. gini, terus kan lama-lama permukaannya halus, ya nggak? Ya, ya, benar. Demikian pula dengan gigi. Apalagi kalau si anak tersebut juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya acidic, asam. Misalnya Oh, ya, sering minum orange juice, oke. pas tidur ya, terutama ya pas sebelum tidur. Terus kemudian apa namanya mungkin makan empek-empek gitu kan, kuahnya Ya, tuh asam cuka tuh ya. Nah, ya, terus tidur. ya. Jadi keasaman di dalam rongga mulutnya Mengikis belum juga bener, ya. masih asidik. Nah, terus digosok, ya Makin bablas, ya kan? Karena Oke. email gigi itu sangat sensitif dengan keasaman Ya, rongga mulutnya, ya. Nah, kalau oke. itu ya bisa berpengaruh. Yang kedua, ke muscle-nya dan Oh, kesendirahannya. oke. Apakah semua akan begitu? Enggak, tergantung tadi saya bilang tiga itu. Oke, oke. Baik, Ya, dok. Jelas kuncinya sekali. ada tiga itu. Jadi kita Jadi mesti kalau lihat gitu. ya, jadi balik lagi kalau orang tuanya melihat frekuensinya sering, kemudian durasi lama, intensitasnya tinggi Nah, ya, bawalah bawa ke ke dokter dokter gigi. ya, Exactly, sebelum ya, itu. terlambat. Oke, Ya. jelas sekali. Ini sekarang saya mau nanya yang terakhir nih, dok. Nah, Yes. di era pandemi ini, dok, nah Ya. bagaimana rekomendasi dari spesialis ortodonti terkait Mm-mm. untuk kontrol berobat atau untuk konsultasi? Apakah ada perbedaan? Dari kalau kayak sekarang saya sendiri lakukan bio protokol ya. Jadi Ya, saya juga berkonsultasi banyak dengan teman-teman saya juga di luar. Jadi banyak hal yang kita rubah. Misalnya ya kalau pasien datang itu biasanya kita minta untuk menunggu di dalam mobil masing-masing ya, ya. ya, Jadi ruang resepsi benar. saya kosongkan kecuali misalnya yang datang pakai taksi. Nah, ya kan nggak bisa Ya, ya kalau nunggu di taksi argonya nyala terus bisa-bisa dia komplain sama saya ya. ya, Jadi tapi tujuannya adalah tapi harus pakai masker ya, ya. Pokoknya masuk ya, klinik harus bermasker. Semuanya, staf saya, satpam saya semua harus pakai masker ya, ya. Terus ya, semua pakai ukur itu semua udah itu ya. standar protokol. Nah, Oke, cuman tujuannya kenapa mesti saya kosongkan adalah meminimalisir traffic ya, orang di oke, ruang apa namanya reception di lantai satu tuh biasanya oke, reception ya. Itu kita minimalisir. Nah, pada saat ketemu dengan kita, tentunya pada saat masuk pasti pasien masih pakai masker ya. ya, Nah, tentunya dokter gigi juga akan ber-APD. ya, lengkap ya kalau Oke, dokter lengkap gigi ya. semua. Level Kebetulan 3 untuk ya dokter dok ya? gigi, dokter gigi level 3 dan kita Ya, wajib N95 ya. ya, Dan ini ya, penting sekali karena kita paling dekat nih soalnya. ya, Jaraknya cuma ya, segini nih soalnya ya, ya, jaraknya ya. Itu dan tentunya adalah sterilisasi dan desinfeksi dari ruangan dan alat-alat semua yang kita pakai. Itu ya, sekarang jadi lebih bilang kita on the double ya untuk oke, mencegah karena kan traffic dari pasien ke pasien berikutnya dan sebagainya. ya, Tapi ya. kalau itu semua kita udah lakukan, harusnya kita bisa bilang dalam kondisi yang aman gitu. Oke, oke. Baik, jadi sebaiknya teman-teman atau para orang tua memastikan protokol di masing-masing dokter gigi seperti Ya, apa pas betul. mau kontrol ya Ya, dok, apakah ada betul. pemisahan Ya, atau nunggunya di mobil, ya, trafiknya bagaimana, itu betul, harus tahu betul. Ya, detail gitu. Dan betul, kalau exactly, memang protokolnya terjaga baik, ya silahkan berobat seperti biasa gitu exactly, ya dok ya. exactly, ya, Dan ya, exactly, untuk ya. kontrol misalnya setiap 6 bulan, tapi kalau ada masalah orto biasanya sebulan sekali kontrol ya dok ya? Enggak juga Ya, ya? ya. Tergantung. Biasanya? Oke, Tergantung. Biasanya dengan ibarat tadi saya nyebut merek mobil ya. Nah, ya, tergantung. Ada merek mobilnya yang kadang-kadang perlu cukup 3 bulan sekali datang. Nah, ada satu yang memang saya favoring dengan ya. brand tersebut karena pasien cukup datang cukup 3 bulan sekali. Dan ini Ya, pas terjadi pandemi ya cocok gitu karena saya bilang pasti jangan sering-sering ketemu saya nanti oke. lama-lama bosan saya bilang ketemu saya. Tapi ada memang yang kalau sistem konvensional biasanya kita meminta pasien untuk datang sebulan sekali. Jadi dia 3-4 minggu. Ada alasannya itu. Oke, oke, Karena baik. karet-karet warna-warni yang Anda pakai itu definisinya longgar. Oke. Oh, saya Gitu. mau nanya satu lagi lihat kalau gitu Yes, terkait boleh, 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 behel-behel ini. boleh. Ya, Nah, ada orang yang pakai braces di depan, ada yang di belakang, ada yang ya, transparan, ya, ada yang bahannya ya, apa. Itu apa ada ya. bedanya atau hanya estetik aja?
Ada. Jadi gini, kalau yang di belakang, jadi kalau di depan itu juga ada Ya, macam-macam. Yang konvensional, yang pakai ada karetnya warna-warni, ya. ya, Ada yang namanya self light gating, jadi dia udah ada pintunya sendiri, ya. ya. Yang itu yang saya bilang tadi bisa 3 bulan sekali. Kemudian ada yang di belakang, oh we call that lingual braces. Ya. Oke. Tujuannya sebenarnya adalah untuk estetik karena nggak kelihatan. Cuman memang ada Hmm, ketidaknyamanan di lidah pasien, ya, pasti. ya. Dan sebenarnya buat kita secara teknis agak lebih sulit. Nah, Oh, oke. kemudian akhir-akhir ini ada teknologi yang menggunakan namanya clear aligner, yaitu dengan Ya. alat yang putih. Tapi ini kan nggak ada bracesnya. Jadi untuk gerakan-gerakan yang Hmm. sifatnya terbatas, limited, dan untuk kasus yang tidak kompleks, saya kira itu masih sensible. Oh, oke, oke. Ya, jadi Ya, lagi-lagi harus kembali lagi menanya masalah. mana yang cocok. Jadi kan Ya, nggak semua cocok semua, gitu ya. ya, Nah, ya, ya. kemudian sebagai pasien juga harus bertanya secara kritis, kenapa, bagaimana, terus objektif yang ingin dicapai apa, nah itu kita mesti semua paham, Oke, ya kan? ya, 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 ya. Gitu. Jelas-jelas, sangat jelas sekali dok. Ini banyak banget info baru untuk Ya, saya. Semoga juga saya untuk juga para banyak belajar audiens nih juga. dari Dokter Messi nih. Apa? Dokter Messi, Makasih saya dok. ada permintaan dari ini, apa namanya, dari spesialis gigi rapi. Oh iya, boleh Ini dok. boleh kasih Bagaimana dok? pesan? Boleh Ya, jadi dengan mungkin senang hati buat dok. orang tua, Ya, buat orang tua yang mungkin masih ingin mengetahui informasi lanjutan, baik ya, mengenai kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dan ya, mungkin hubungannya dengan pertumbuhan gigi-gigi dan tulang rahang, dan juga ya, mungkin mau mencari informasi lebih lanjut ya. mengenai perawatan orto itu sendiri, mungkin ini bisa di like nih Instagramnya. Sebentar saya putar dikit. Nah itu tuh Instagramnya @spesialis.gigirapi. Jadi ini Ya. akun layanan publik dari Ikatan Ortodontis Indonesia Komda Jaya Keren gitu. banget dok namanya dok. Maksudnya Iya, ini saya itu bertanya-tanya loh, kenapa nama IG-nya itu bukan ortodonti Indonesia tapi spesialis gigi rapi itu sungguh apa ya? iya, Sangat menggait dan sangat humble gitu. Jadi orang tahu oh ini untuk iya. gigi supaya gigi rapi ya. Soalnya Keren. kita juga stres, Dokter Messi. Orang seringkali nanya saya, orto apa sih dok? Waduh, Iya. jadi daripada kita pakai bahasa dewa, Iya, ya iya, iya. bahasa kita yang turun. Jadi harus Iya. bahasa yang catchy. Jadi oh iya ya mengenai gigi rapi. Nah gitu. Tapi cakupannya bukan itu. Sebenarnya lebih luas gitu. Iya, Terima kasih. keren Saya banget. boleh kasih lihat IG-nya ya tadi ya. Oh, dengan senang hati Siapa dok, tahu keren mereka. sekali. Ya ya ya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Benny, keren Ya baik. sekali. Jangan lupa tuh teman-teman untuk follow, kemudian juga tanya-tanya, dibalas ya dok ya, tapi ya pasti ada yang balas Pasti ya pasti bala-bala, pasti bala-balanya banyak. pasti. Wah, Ya, balap banyak banyak sekali. Termasuk ya, teman-temannya Dokter Messi juga nih. ya, ya saya senang lihatnya kompak-kompak semua, keren banget. Oh Nah, iya dong, jadi iya dong. Kan KPS saya soalnya. ya asik ya. Oke, nanti saya juga mau Baik, undang saya terima kasih anak. banyak. Ya. Baik dokter, terima Boleh, kasih boleh. banyak. Saya terima kasih Jangan atas kolaborasinya ya. Ya, dengan senang hati dokter. Terima kasih Ya, juga kepada para audiens, para teman-teman ya, dari ortodonti juga nih banyak. Terima ya. kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat, pasti bermanfaat karena banyak sekali ilmu-ilmu baru dan nggak semua permasalahan gigi rapi itu pakai braces atau behel ya. Ternyata jadi ada banyak Exactly. alat-alatnya dan Ya, kalau memang ada ya. kebiasaan buruk yang tadi tiga frekuensinya, durasinya, intensitasnya Ya, tinggi atau abnormal segera dibawa ke dokter gigi kalian. Oke, terima exactly. kasih Saya banyak terima sekali kasih lagi banyak dokter ya. Terima kasih Benny. banyak. Terima kasih Stay safe dok. semuanya. Stay safe Sama-sama para audiens dok. semuanya. Ya, Eh, terima kasih. sehat selalu. Nah, kemudian juga Ya, para sehat selalu audiens, juga. terima kasih banyak. Jangan lupa juga tonton video-video lainnya di YouTube channel tentang anak. Dan kalau suka, boleh subscribe. Kalau bermanfaat, boleh dibagi ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.